Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Cara mencapai 1 juta lembar saham agar bisa hidup dari dividen. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Mengejar 1 juta lembar saham adalah perjalanan panjang di pasar modal. Apalagi jika modal kamu sangat terbatas. Kamu akan menghadapi banyak tantangan, butuh ketekunan, dan harus memiliki harapan agar bisa mencapainya. Jumlah tersebut mungkin terdengar seperti angka yang besar dan sulit dicapai. Namun, apabila kamu punya tekad yang kuat dan strategi yang jelas, hal itu tidak mustahil untuk dicapai. Misalnya, kamu ingin mengejar 1 juta lembar saham BRI. Dengan harga saham Rp5.000, artinya kamu butuh dana sekitar 5 miliar. Apakah kamu punya dana sebanyak itu sekarang? Mayoritas dari kita tentu belum punya dananya. Meski saat ini belum punya dananya, tapi bukan berarti hal itu mustahil. Kita harus memutar otak agar memperoleh lembar saham yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Tentu saja dengan melakukan top up dana secara rutin. Tapi, kamu juga bisa melakukan beberapa cara lain di luar top up dana agar pertumbuhan lembar bisa semakin maksimal. Sebagai saran, menurut saya sebaiknya fokus dulu pada 1-2 saham yang menurutmu paling bagus, agar target lembar saham bisa tercapai dengan lebih realistis. Tentu saja, semakin banyak pilihan saham, semakin banyak juga dana yang kamu butuhkan. Artinya, agar dana yang kamu miliki bisa dialokasikan dengan maksimal, sebaiknya fokus dulu pada 1-2 saham terbaik. Karena ingat, angka 1 juta lembar saham itu bukan suatu hal yang mudah. Kamu butuh strategi yang jelas agar bisa mencapainya dengan lebih cepat. Selain itu, kamu butuh konsistensi jangka panjang agar bisa terus mengumpulkan lembar demi lembar. Tujuannya agar jumlah lembar yang kamu miliki bisa terus bertambah dari tahun ke tahun. Butuh rencana yang jelas, strategi yang terarah, dan riset kecil agar lembar saham yang kamu kumpulkan bisa semakin optimal. Setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu pertama, memanfaatkan penurunan harga saham yang signifikan. Semakin rendah harga saham, semakin banyak lembar saham yang bisa kamu kumpulkan. Ini logika sederhana yang jarang diperhatikan. Kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu, hanya fokus pada selisih harga saja. Artinya saya hanya melihat, apabila harga saham turun dari 6.000 ke 4.000, artinya ada penurunan sekitar 33%. Fokus saya hanya di 33%-nya saja, dan berpikir bahwa ada kesempatan memperoleh profit jika harga naik lagi ke angka 6.000. Meski hal itu benar, tapi sebenarnya ada hal lain yang bisa kamu lihat, tentunya dari persepsi yang berbeda, yaitu selisih lembar saham. Saat harga saham di angka 6.000, uang 100 juta yang kamu punya hanya bisa memperoleh 16.000 lembar saham berdasarkan tampilan yang bisa kamu lihat ini. Tapi apabila harganya turun ke 4.000, kamu jadi bisa memperoleh 25.000 lembar saham dengan uang yang sama. Dengan kondisi ini saja sebenarnya kamu berpotensi memiliki 8.000 lembar saham yang lebih banyak dibanding mereka yang beli di harga Rp6.000. Artinya, apabila kamu lihat dari sisi yang berbeda, ada potensi memperoleh lembar saham yang lebih banyak saat harga turun. Kita tidak lagi berbicara tentang berapa persen harga turun, tapi berapa banyak lembar saham yang bisa diperoleh saat harga turun. Kedua, mereinvestasikan kembali dividen yang diterima. Semakin banyak lembar saham yang kamu miliki, dividen juga akan semakin banyak. Semakin banyak dividen yang kamu terima, semakin banyak juga lembar saham yang kamu bisa beli lagi dari dividen itu. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah konsep reinvest dividen. Bisa diterapkan untuk memperoleh lembar saham yang semakin banyak. Dividen itu bisa diibaratkan seperti kamu menerima bonus dari kantor, di mana diperoleh setiap tahun dan nominalnya sesuai dengan kinerja perusahaan di tahun sebelumnya. Artinya dengan dividen, kamu seperti punya dana tambahan untuk membeli saham lebih banyak. Kita gunakan contoh agar kamu lebih paham. Misal, pada harga 4.000 kamu punya lembar saham sebanyak 25.000 lembar. Apabila perusahaan bagi dividen 300 per lembar, artinya di tahun tersebut kamu dapat dividen sekitar 7,5 juta rupiah. Nah, dividen 7,5 juta ini kamu anggap sebagai bonus dan belikan lagi saham dengan harga 4.000 per lembar, sehingga mendapat 1.875 lembar saham baru. Jadi, total lembar saham yang kamu miliki sekarang bukan lagi 25.000, tapi sudah menjadi 26.875.
Di tahun berikutnya, apabila perusahaan tetap bagi dividen sebanyak 300 per lembar, nah berarti dividen yang kamu terima bukan lagi 7,5 juta, melainkan menjadi 8.062.500. Artinya ada kenaikan sekitar 500.000 karena lembar saham semakin banyak. Dari yang awalnya 25.000 menjadi 26,8 ribu lembar saham. Nah, di tahun depan kita gunakan lagi uang 8 juta yang kita terima dari dividen untuk membeli lembar saham baru. Hal itu membuat total lembar saham kamu jadi lebih banyak dari tahun ke tahun. Sehingga di tahun ketiga, potensi dividen yang kamu terima bisa lebih banyak lagi dari 8.062.500. Konsepnya sederhana seperti itu saja. Lakukan hal ini secara konsisten dari tahun ke tahun. Hasilnya, tanpa kamu sadari, lembar saham akan semakin banyak dari waktu ke waktu. Meski begitu, kamu harus ingat, untuk mencapai 1 juta lembar saham, tidak boleh hanya mengandalkan dividen yang diterima, tapi juga harus konsisten melakukan top up dana. Dengan top up dana, lembar saham kamu bisa bertambah dengan lebih cepat, sehingga tidak hanya bergantung dari dividen saja. Poin ketiga, take profit sebagian jika harga sudah sangat tinggi untuk beli lagi di harga lebih rendah. Strategi ini juga bisa kamu lakukan agar lembar saham bisa semakin banyak. Caranya adalah dengan melakukan penjualan apabila harga saham sudah terlalu tinggi dan menunggu harganya turun agar lembar saham bisa semakin banyak. Strategi ini merupakan step lanjutan dari langkah pertama. Misal, kamu sudah punya 25.000 lembar saham saat membeli harga Rp4.000. Nah, saat harganya naik ke angka 6.000, kamu bisa lakukan penjualan sehingga memperoleh uang sekitar 150 juta. Nah, uang 150 juta ini kamu siapkan sebagai dana cadangan. Sehingga saat harganya turun lagi ke angka 4.000, kamu bisa beli lagi saham dengan nominal uang yang sama. Artinya, lembar saham kamu bisa semakin banyak. Karena di harga 6.000 kamu dapat 25.000 lembar saham. Tapi di harga 4.000, kamu jadi memiliki 37.500 lembar saham. Dengan kata lain, saham kamu bertambah sebanyak 12.500 dengan memanfaatkan penurunan harga saham dari 6.000 ke 4.000. Meski terlihat sangat menarik, strategi ketiga ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena kita akan melakukan penjualan saham untuk beli lagi di harga yang lebih rendah. Artinya, strategi ini akan berhasil apabila saham kembali turun. Masalahnya, banyak orang yang jual saham untuk berharap harga kembali turun, tapi pada kenyataannya harga malah naik lebih tinggi. Hasilnya, kamu beli lagi di harga yang lebih tinggi dan lembar saham menjadi lebih sedikit. Satu saran yang bisa saya sampaikan apabila kamu ingin menggunakan strategi ketiga ini adalah jual saat saham mencapai titik all-time high. Apabila saham itu naik signifikan dan menyentuh all-time high, biasanya harga saham akan kembali turun. Cara ini bisa dikatakan lebih aman dibanding kamu menjual saham pada harga yang sebelumnya sudah pernah disentuh. Meski begitu, setiap saham punya karakternya masing-masing, sehingga kamu harus sesuaikan lagi. Yang jelas, pastikan lembar saham yang kamu miliki bisa lebih banyak dan bukan malah sebaliknya. Tujuan akhir dari mengejar 1 juta lembar saham adalah passive income dari dividen. Saat kamu mencapai target lembar saham yang diinginkan, kemungkinan besar dividen yang kamu terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kamu harus ingat bahwa apabila perusahaan terus tumbuh, dividen di masa depan tentu akan jauh lebih besar dibandingkan dividen saat ini. Tapi, meski kamu hanya berpatokan pada dividen saat ini, apabila lembar saham kamu sudah berhasil dikumpul, tetap saja dividen yang diterima setiap tahun menjadi besar. Katakanlah kamu sudah punya 1 juta lembar saham BRI. Berarti dengan dividen per share sebanyak 319, kamu akan menerima dividen 319 juta setahun. Jika dibagi 12, artinya setiap bulan kamu punya uang gratis sebanyak 26,5 juta. Angka yang relatif cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan punya uang gratis sebanyak itu, artinya kamu sudah berada di fase financial independent, yang berarti kamu bisa menikmati hidup dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai, tanpa harus berpikir bagaimana caranya mencari uang untuk hidup. Inilah keindahan sebenarnya dari membeli saham, bukan untuk saat ini tapi untuk masa depan. Untuk masa depan kita, bahkan untuk masa depan keturunan kita. Menurut saya, membeli saham bukan hanya untuk mencari keuntungan jangka pendek, tapi lebih kepada mempersiapkan dana masa depan agar bisa menikmati hidup dengan lebih bebas dan bahagia. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari pembahasan tentang dividen dengan lebih detail, mungkin ebook strategi nabung saham dan stock for living bisa membantu.
Di sana banyak pembahasan menarik tentang dividen yang mungkin bisa memberikan pemahaman kepada kamu. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Jadi kesimpulannya, di video ini kamu belajar bagaimana cara meningkatkan lembar saham. Yang pertama adalah dengan melakukan top up dana secara rutin. Ini adalah hal pasti yang harus kamu lakukan. Yang kedua, membeli saat harga turun signifikan. Yang ketiga, mereinvestasikan dividen sehingga jumlah lembar saham kamu semakin banyak dari waktu ke waktu. Dividen yang kamu terima juga semakin banyak, dan pada akhirnya bola salju ini akan terus menggulung sehingga kamu dapat membeli saham dengan lembar saham yang lebih banyak dari tahun ke tahun. Dan yang keempat terakhir, kamu jual saat harga saham menyentuh all time high dan bertujuan untuk membeli lagi saat harga mengalami penurunan. Saya juga mau infokan bahwa video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang pernah dibuat beberapa waktu yang lalu. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton dulu videonya. Semoga kamu bisa mendapat informasi dan sudut pandang yang baru setelah nonton video ini. Setelah kamu nonton video tadi, ada 4 poin pembahasan yang menarik untuk dibahas. Yang pertama, rutin bagi dividen dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua, perusahaan hampir mustahil bangkrut. Yang ketiga, pertimbangkan siapa pemegang saham mayoritasnya. Dan yang keempat, harga saham belum terlalu mahal. Kita bahas secara sekilas terlebih dahulu. Nah, untuk poin pertama, rutin bagi dividen dalam 15 tahun terakhir, saya sudah pernah membuat video saham-saham yang mungkin saja bisa dipertimbangkan karena mereka rutin bagi dividen dalam 15 tahun terakhir, seperti thumbnail pada tampilan berikut ini. Contohnya ADRO, ITMG, PTBA, UNTR, BMRI, BBRI, ASII, TLKM, dan BBCA. Untuk poin kedua, perusahaan yang hampir mustahil bangkrut. Saya sudah pernah membuat beberapa video, seperti contohnya 5 saham terbaik untuk investasi seumur hidup, atau 7 saham besar yang tumbuh berlipat ganda laporan keuangannya. Kamu bisa nonton video tersebut untuk memperoleh referensi-referensi kira-kira saham mana yang bisa dianalisa lebih lanjut. Untuk poin ketiga, pertimbangkan pemegang saham mayoritas. Dan poin keempat, harga saham belum terlalu mahal. Saya sudah pernah membuat video 6 cara mudah analisa saham dapat profit tanpa ribet. Nah, kamu bisa nonton video itu untuk memperoleh referensi terkait 2 hal ini. Di situ saya sudah membuat sebagai contoh, ada beberapa hal yang bisa ditampilkan untuk menilai apakah pemegang saham mayoritasnya ini kompeten dan bagaimana cara melihat harga saham apakah ini sudah mahal atau masih menarik untuk dibeli. Oke, sebenarnya saya sudah pernah membuat banyak video yang berkaitan dengan 4 topik tadi. Thumbnail yang ditampilkan tadi hanya contoh dari beberapa pembahasan yang telah dibuat sebelumnya. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, silahkan cek saja video-video di channel Baca Saham. Nah, selain 4 poin tadi, ada satu hal menarik yang ingin saya bahas lebih detail pada video ini, yaitu keajaiban dividen. Tahukah kamu kalau dividen yang saat ini receh merupakan dividen jumbo yang diharapkan 10-20 tahun yang lalu? Artinya, pemegang saham yang sudah membeli saham berkualitas sejak 10 tahun yang lalu tentu memperoleh dividen yield yang jauh lebih besar dibandingkan kita yang baru beli saham di tahun 2024. Supaya kamu lebih paham, mari simak contoh ini. Nah, katakanlah kamu invest saham BMRI sejak tahun 2014 saat harga sahamnya 2.000-an rupiah. Kamu bisa lihat pada tampilan chart berikut ini. Berarti ada 2 hal yang mungkin kamu peroleh, yaitu potensi capital gain dalam jangka panjang dan pembagian dividen rutin setiap tahunnya. Menariknya, BMRI merupakan saham yang selalu bagi dividen sejak IPO, hingga hampir bisa dipastikan saham ini mungkin akan terus membagi dividen setiap tahun. Itu artinya apabila kamu membeli saham ini di tahun 2014 dengan harga Rp2.000, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, kamu sudah dapat dividen setiap tahunnya tanpa pernah absen. Oke, ini merupakan tampilan rekapan dari dividen yang diperoleh dari saham BMRI yang mana sudah disesuaikan dengan harga sesudah stock split. Tapi, sebagai informasi, kamu bisa cek lagi untuk datanya apakah akurat atau tidak, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, berdasarkan data ini kamu bisa lihat bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2022, untuk tahun bukunya, total dividen per share yang dibagi oleh BMRI adalah 1.136. Dan itu berarti jika kita bandingkan dengan harga beli kita di angka Rp2.000,
maka bisa dikatakan sudah balik modal 57% di tahun 2023 untuk dividen tahun buku 2022. Jika teman-teman lihat di sini, untuk tahun buku 2014 mungkin kita hanya memperoleh yield sekitar 3%. Tapi angka ini akan terus bertambah seiring dengan dividen yang kita terima setiap tahunnya. Contohnya, 3% untuk tahun buku 2014, naik menjadi 6% untuk tahun buku 2015, naik menjadi 9% di tahun buku 2016, naik 14% di tahun buku 2017, 20% di tahun buku 2018, 29% di tahun buku 2019, 35% di tahun buku 2020, 44% di tahun buku 2021, dan 57% di tahun 2022 untuk tahun bukunya. Nah, angka persentase yang kamu lihat ini bukan dividen yield, melainkan persentase balik modal dari harga pembelian kamu, yaitu Rp2.000. Jika hal ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, akan ada saatnya kamu balik modal hanya dari dividen saja. Seperti contohnya, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 untuk tahun buku 2022, kamu sudah balik modal sekitar 57%. Apabila hal ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, maka persentase balik modal kamu akan semakin besar hingga nantinya akan mencapai 100%. Jika untuk dividen tahun buku 2023 yang akan dibagikan tahun 2024 ini, BMRI memberikan dividen per share misalnya 330, ini masih misalnya. Berarti mereka yang sudah punya saham BMRI di harga 2000 pada tahun 2014 seperti tampilan di chart ini, akan memperoleh dividen yield 16,5%. Wow, persentase yang sangat menarik. Tentunya, yield ini sudah setara dengan dividen yield saham pertambangan seperti ADRO, UNTR, ITMG, PTBA yang biasanya dividen jumbo saham tambang, kamu dapat dividen jumbo saham big banks dengan salah satu cara yang sangat sederhana, yaitu beli kemudian disimpan dalam jangka panjang. Tentunya tidak semua saham bisa seperti ini, jadi kamu harus analisa lagi karakter sahamnya, seperti apa dividennya rutin dibagikan atau tidak, dan masih banyak lagi. Nah, tapi itu kan data di tahun 2014, data masa lalu. Kita kan sudah tidak bisa beli saham BMRI di tahun 2014. Lalu bagaimana? Setidaknya ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, sediakan dana cadangan untuk membeli lebih banyak saat terjadi penurunan harga besar-besaran, misalnya di tahun 2020. Orang yang ketinggalan beli di tahun 2014 diberikan kesempatan kedua di tahun 2020. Kamu bisa lihat bahwa di tahun 2014 harga saham BMRI sekitar Rp2.000 dan di tahun 2020 saat krisis harga saham BMRI sempat juga turun hingga ke angka Rp2.000-an. Itu artinya harga saham di tahun 2020 sesudah stock split mirip seperti harga saham di tahun 2014. Apabila kamu tidak bisa membeli saham ini di 2014 karena sudah ketinggalan atau karena memang belum punya uang, kamu diberikan kesempatan kedua untuk membeli di harga yang relatif sama di tahun 2020 ini. Ini merupakan salah satu kesempatan emas untuk membeli saham blue chip dengan harga yang lebih murah, yang mana sangat jarang orang memperolehnya. Yang kedua, analisa dan proyeksikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Apakah punya kemungkinan dividennya berlipat ganda atau tidak? Jika iya, berarti pada kondisi normal harusnya laba perusahaan berlipat ganda juga. Misalnya, dividen untuk tahun buku 2023 kita asumsikan 330 per lembar saham. Dengan harga beli Rp7.000 untuk saham BMRI, berarti dividen yieldnya sekitar 4,7%. Nah, jika di masa depan dividennya bisa menjadi 660 atau double, dengan harga beli Rp7.000 saat ini, dividen yield kamu di masa mendatang bisa menjadi 9,4%. Tapi ingat, ini adalah kemungkinan. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Intinya, kita tidak bisa mengubah masa lalu karena sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan masa depan. Jika sekarang dividen yield 4%, bukan tidak mungkin di masa depan yieldnya menjadi di atas 10%. Meskipun begitu, kamu juga harus realistis. Karena melipat gandakan dividen berarti melipat gandakan laba. Dan hal itu tidak akan tercapai hanya dalam waktu 1-5 tahun, bahkan 10 tahun. Yang jelas, berapapun laba perusahaan, pastikan dia rutin bagi dividen. Jadi semakin lama, kamu semakin balik modal.
Kalau kamu mau belajar tentang dividen investing dengan lebih detail, mungkin 2 ebook ini bisa membantu. Di sana ada beberapa pembahasan tentang dividen investing yang mungkin bisa bermanfaat untuk memperluas cara berpikirmu. Cara belinya silahkan chat WA saja di nomor di akhir video. Nah, ada satu poin penting yang ingin saya bahas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kenaikan dividen per share dari tahun ke tahun ini tentu tidak lepas dengan kenaikan laba saham Bank Mandiri dari tahun ke tahun. Laba Bank Mandiri di tahun 2014 tentu lebih kecil dibandingkan laba Bank Mandiri di tahun 2022, 2023, dan seterusnya. Kita tidak tahu di masa depan akan terjadi seperti apa. Mungkin saat ini kamu melihat angka laba Bank Mandiri 55 triliun itu sudah sangat besar. Dan untuk melipat gandakan laba tersebut tentu merupakan hal yang hampir mustahil terjadi. Dengan kata lain, untuk mengharapkan dividen per share berlipat ganda, kamu juga harus berharap laba perusahaan ini berlipat ganda. Pertanyaannya, apakah di masa depan Bank Mandiri ini tidak mungkin memperoleh laba yang berlipat ganda? Kita tidak tahu seperti apa kondisinya di masa depan. Tapi, jika melihat data di masa lalu, seperti video yang sudah pernah saya buat, 7 saham besar tumbuh berlipat ganda, kamu akan memperoleh informasi yang menarik di mana dulunya saham-saham dengan laba yang saat ini kita lihat besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dulunya hanya memperoleh laba 1 triliun saja atau bahkan di bawah 10 triliun. Tapi kini di tahun 2023 kamu bisa lihat mereka mencetak laba di atas 20-30 triliun yang mana angka tersebut sudah naik sangat signifikan dibandingkan awal tahun 2000-an. Itu merupakan salah satu hal yang kamu bisa pertimbangkan untuk kedepannya seperti apa. Mungkin saat ini laba kita bisa lihat sangat besar, tapi bukan berarti tidak mungkin di masa depan labanya akan tumbuh lebih besar lagi. Tapi ingat, ada juga kemungkinan di masa depan labanya mengalami penurunan. Jadi kamu juga harus pertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.